Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Ishak, Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan saya, yaitu sistem pendukung keputusan menentukan siswa terbaik. Pada bab 1 terdapat pendahuluan, yaitu 1.1 latar belakang. Pendidikan merupakan menjadi salah satu aspek kunci dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Di era globalisasi ini, persaingan di dunia pendidikan semakin ketat, dan menemukan metode yang efektif untuk menilai dan menentukan siswa terbaik menjadi suatu kebutuhan mendesak. Keputusan mengenai penilaian siswa tidak hanya mempengaruhi individu tersebut, tetapi juga berdampak pada kualitas pendidikan suatu lembaga. Dalam konteks ini, sistem pendukung keputusan muncul sebagai alat vital dalam membantu para pengambil keputusan dalam menyusun kriteria dan mengevaluasi kinerja siswa secara objektif. Salah satu metode SPK dapat digunakan adalah TOPSIS, yang dimana metode ini mungkin pengambilan keputusan untuk menentukan siswa terbaik dengan mempertimbangkan sejumlah kriteria yang relevan. Penerapan metode TOPSIS juga adalah suatu pendukung keputusan di bidang pendidikan yang diharapkan dapat membawa dampak positif seperti meningkatkan transparansi dalam proses penilaian siswa, mengurangi tingkat subjektivitas, dan memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada data yang akurat dan terukur. Dengan demikian, laporan ini akan menggali lebih dalam tentang mengimplementasikan metode TOPSIS dalam sistem pendukung keputusan untuk menemukan siswa terbaik, serta bermanfaat yang dapat dihasilkan dalam konteks pendidikan modern. Selanjutnya, pada 1.2, yaitu tujuan dan manfaat. Penelitian ini bertujuan dan membantu guru dalam memilih siswa terbaik menggunakan kriteria dan bobot dari alternatif dengan menerapkan metode TOPSIS dengan sistem pendukung keputusan. Yang ketiga yaitu 1.3, yaitu terdapat rumusan masalah. Yang pertama adalah apakah penggunaan sistem pendukung keputusan dengan metode TOPSIS mampu meningkatkan objektivitas dan transparansi dalam proses penilaian siswa? Yang kedua, apakah ada faktor yang dapat menjadi hambatan atau tantangan dalam penerapan sistem pendukung keputusan dengan metode TOPSIS di lingkungan pendidikan? Selanjutnya, pada 1.4 terdapat metodologi. Metodologi atau pendekatan menggunakan sistem pendukung keputusan atau SPK menerapkan sistem informasi berbasis komputer atau yang sering didengar dengan CBIS yang adaptif dan dapat disesuaikan dengan apa yang dirancang untuk mendukung keputusan pada masalah tertentu yang tidak beraturan. Sistem pendukung keputusan atau DDS adalah sebuah sistem informasi komputer yang membantu dalam pengambilan keputusan dengan memproses data dan menyajikan informasi interaktif. Ini adalah sistem komputer yang mengubah data menjadi informasi untuk membantu pengambilan keputusan dalam masalah semi terstruktur. Sedangkan sistem adalah kelompok unsur yang terkait untuk mencapai tujuan tertentu, dan keputusan adalah respon yang disadari terhadap beberapa alternatif setelah dilakukan analisis terhadap kemungkinan
dan akibat yang akan didapatkan. Keputusan terakhir didasarkan pada setiap keputusan, tindakan, dan opini yang dapat berupa pilihan jawaban. Selanjutnya kita masuk pada bab 2, yaitu landasan teori. Di landasan teori ini pada 2.1 terdapat pengertian sistem pendukung keputusan atau yang sering disebut SPK. Sistem pendukung keputusan adalah suatu sistem informasi yang membantu pengambilan keputusan dalam mengumpulkan, memproses, dan menganalisis data untuk mendukung proses pengambilan keputusan. Dalam konteks penentuan siswa terbaik, SPK digunakan untuk mengorganisir kriteria penilaian, mengumpulkan data, kinerja siswa, dan memberikan rekomendasi berdasarkan analisis data. Sistem pendukung keputusan atau SPK menentukan siswa terbaik menggunakan metode TOPSIS adalah salah satu sistem informasi yang dirancang khusus membantu pengambilan keputusan dalam proses penilaian dan pemilihan terbaik berdasarkan kriteria tertentu. Metode TOPSIS yang digunakan sebagai alat matematis untuk menentukan peringkat siswa berdasarkan kedekatan mereka dengan solusi ideal. Selanjutnya pada 2.1 terdapat metode penelitian. Dari laporan ini saya menggunakan metode penelitian, yaitu metode penelitian TOPSIS. Pada penelitian ini memakai metode TOPSIS dan untuk membangun sistem memakai metode waterfall. Metode ini adalah modul pengembangan sistem yang sekuensial dan sistematik sehingga dapat dipahami dengan mudah. Dari sudut pandang geometris, metode TOPSIS memakai prinsip yaitu alternatif, wajib memiliki jangka yang terjauh dari solusi ideal dan terdekat dengan solusi ideal positif, dengan memakai jarak antara 2 poin. Untuk memilih korelasi dari sebuah alternatif, solusi ideal negatif diartikan bahwa total dari semua nilai terendah didapat untuk setiap atribut. Di sisi lain, solusi ideal positif mencakup sebuah nilai tertinggi yang dicapai dari setiap atribut. Selanjutnya masuk pada prosedur TOPSIS. Secara umum terdiri dari tahap dan rumus akan dijelaskan seperti ini. Pada semua alternatif ditandai berupa A1 dan sedangkan kriteria sering di simbol C1 atau C2 dan seterusnya. Ditentukan menggunakan matriks termometer dengan rumus berikut, yaitu matriks ternormalisasi R sama dengan X bahagi X kuadrat pangkat 2. Yang selanjutnya, rumus dari Y adalah bobot nilai ternormalisasi untuk menentukan keputusan ternormalisasi terbobot Y. Ini menggunakan rumus Y sama dengan W, yang dimana W ini yaitu bobot dari W ini, sedangkan W ini yaitu bobot dari sedangkan R adalah matriks ternormalisasi. Begitu juga dengan jarak antara sosial ideal positif dan negatif A dan minus dapat dilihat pada rumusan ini. Selanjutnya jarak antara
A1 dan solusi ideal positif memiliki rumus seperti di bawah ini, yaitu D+ sama dengan Y1 kurang Y pangkat 2. Sedangkan jarak antara I dan solusi ideal negatif memiliki rumus seperti di bawah ini, yaitu D- sama dengan Y kurang Y min kuadrat 2. Berikut juga dengan rumus nilai referensi semua alternatif atau yang sering bilang dengan F1. Di sini di mana F1 ini D min, yang mana D min terdapat D min tambah D+. Selanjutnya pada teori sistem pendukung keputusan menentukan siswa terbaik. Prestasi akademik adalah kemampuan untuk memecahkan masalah yang sulit, menguasai, membandingkan, dan mengungguli siswa lain sambil mengatasi permasalahan dan mencapai standar yang tertinggi. Siswa berprestasi adalah sebuah bukti yang bagus bagi pihak sekolah. Beberapa faktor harus dipersiapkan untuk menghasilkan siswa yang berprestasi adalah membentuk sebuah motivasi kepada siswa-siswi untuk menemukan minat belajar. Selanjutnya pada bab 3 yaitu pembahasan. Pada bab 3 ini terdapat data, yaitu berikut adalah data untuk menyelesaikan kalkulasi metode Topsis dan pemilihan siswa terbaik. Yang pertama itu ada A, yaitu data alternatif. Data alternatif ini adalah data siswa yang menjadi kandidat untuk pemilihan siswa terbaik. Di dalam tabel ini terdapat alternatif, yaitu ditandai dengan A1 sampai A10. Jadi dengan bisa disebut juga terdapat 10 alternatif, dan di sini berdasarkan nama-namanya juga yang akan ditentukan bahwa siapa siswa yang terbaik. Selanjutnya pada data kriteria. Data kriteria ini adalah akar dari penilaian untuk alternatif siswa, di mana data kriteria ini terbagi menjadi dua, yaitu cost dan benefit. Cost adalah makin kecil nilai maka semakin baik, sedangkan benefit adalah semakin besar nilai semakin baik. Selanjutnya pada tabel 2 data kriteria. Di sini terdapat kode atau sering disebut kriteria. Iya, yang sering disebut berupa simbol dari kriteria, yaitu C1, C2, C3, dan C4, C5. Kemudian sampingnya terdapat kriteria, itu kriteria dari C1 yaitu absensi, C2 kepribadian, C3 prestasi, C4 ekstrakurikuler, dan C5 yaitu nilai rapot. Di dalam atribut ini terdapat yaitu benefit semua. Jadi di mana benefit itu adalah semakin besar nilai semakin baik. Yang ketiga yaitu C, data bobot kriteria. Dalam tabel 3 data bobot kriteria yaitu C1 dengan absensi bobot kriterianya yaitu 3, sedangkan C2 kriteria pribadi bobot 2. Selanjutnya C3 yaitu kriteria prestasi dengan bobot 4. Selanjutnya C4 yaitu ekstrakurikuler dengan bobot 2. Yang terakhir C5 yaitu nilai rapot, yang dimana bobotnya paling tinggi yaitu 5. Selanjutnya pada D yaitu nilai alternatif.
Selanjutnya adalah menentukan nilai kriteria setiap alternatif siswa untuk menyelesaikan perhitungan. Pada tabel 4 nilai alternatif ini. Ya, dalam tabel nilai alternatif ini di sini telah terisi seperti alternatif A1, kriteria 1 itu berupa 80 dan sebagainya. Kita bisa lihat dalam tabel nilai alternatif ini sudah terisi nilai-nilai alternatif, dan di bawahnya juga ini terdapat atribut yaitu terdapat benefit kriteria 1 yaitu C1 benefit, C2 juga benefit, C3 benefit, C4 benefit, dan C5 benefit. Di bawah ini juga terdapat, saya sudah masukkan bobot, yaitu bobot pertama yaitu 3, 2, 4, 2, dan 5. Dapat dilihat pada tabel ini. Nilai alternatif. Selanjutnya langkah-langkah kalkulasi metode TOPSIS menggunakan perhitungan persamaan. Ya, maka dapatlah nilai keputusan matriks ternormalisasi R. Kita dapat dilihat pada matriks ternormalisasi yang muncul pada hasil pembahasan ini. Ini ada 10 ke bawah dan 5 ke samping. Selanjutnya B, yaitu menghitung matriks keputusan ternormalisasi yang terbobot, yang dimana bobot ini terdapat 3, 2, 4, 2, dan 5. Menggunakan perhitungan persamaan berikut adalah nilai matriks keputusan ternormalisasi yang terbobot Y. Ya, sama seperti dengan matriks ternormalisasi R. Matriks ternormalisasi terbobot Y juga ini sudah menghasil dalam laporan ini sudah mempunyai perhitungan yang dihitung melalui Excel. Selanjutnya pada bagian C menghitung solusi ideal negatif dan solusi ideal positif menggunakan kalkulasi persamaan 3. Didapatlah solusi ideal dan positif sebagai berikut. Ya, dapat dilihat pada tabel 5 yaitu sosial ideal positif dan negatif. Kriteria C1 A+ mendapatkan 0.010. Begitu juga dengan kriteria min B, IA min, dan dapat dilihat sebagai berikut pada tabel ini. Setiap bisa dapat menyebutkan satu. Berikutnya pada halaman D terdapat menghitung jarak antara alternatif menggunakan solusi ideal negatif dan solusi ideal positif, memakai kalkulasi persamaan, dan didapatlah jangka solusi ideal negatif dan positif. Dapat dilihat pada tabel 6 yaitu jarak solusi dan ideal positif dan negatif, di mana alternatif A1 sampai A10 dan D+ sampai alternatif 10 ini pada tabel ini sudah didapatkan hasil dari D+ dan D-. Dapat dilihat pada tabel sebagai berikut. Nah, yang E merupakan terakhir dengan memakai persamaan, didapatlah nilai preferensi dari semua alternatif dan perankingan siswa terbaik. Ya, dapat dilihat dari
perankingan siswa terakhir. Di sini terdapat ada ranking 1 sampai 10 dan alternatif siswa terdapat nama-nama yang ranking 1 sampai 10 dan nilai preferensi yaitu VI dapat dilihat pada tabel berikut. Pada tabel 7 yaitu nilai preferensi dan perankingan siswa. Selanjutnya pada bab 4 yaitu penutup. Yaitu di sini kita dapat memberikan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan. Terdapat beberapa kesimpulan yang dapat diambil. Yang pertama yaitu pembuatan sistem pendukung keputusan dapat meningkatkan efektivitas dan efisien dalam pemilihan siswa terbaik. Kedua, dengan menggunakan metode TOPSIS, guru dapat memilih siswa terbaik berdasarkan preferensi tertinggi dengan perhitungan nilai dari 5 kriteria meliputi absensi, kepribadian, prestasi, kegiatan ekstrakurikuler, dan nilai rapor. Saran saya dari laporan ini yaitu sampaikan hasil evaluasi kepada semua pihak terkait dengan cara yang transparan, menjelaskan metode peringkat dan memberikan kesempatan bagi pihak terkait untuk memberikan masukan atau klarifikasi. Sekian itu penjelasan dari laporan saya. Jika ada kurang atau salah-salah kata dari laporan saya atau dari kata saya, saya memohon maaf. Saya sudah melakukan yang terbaik. Terima kasih.